Halo, halo, apa kabar? Ya, nggak jelas suaranya. Kalau sudah jelas, silakan tulis di komen. Semoga suara saya jelas dan gambar juga jelas. Ya, kemarin kita hari Jumat, hari Kamis ya, kita tidak sempat halo, apa kabar? Live IG ya, apa live YouTube. Dan sekarang kita di live IG. IG apa live trading ya. Dan hari ini topiknya IHSG lagi koreksi nih. Dan apa yang harus kita lakukan? Serok, saatnya serok kah? Atau mungkin ada yang mau average up ya? Atau mungkin kita mending minggir dulu karena jangan-jangan ini tanda-tanda koreksi lebih dalam ya, menghadapi mulai masuk ke ya entah mungkin minggu tenang kali ya, secara minggu depan itu adalah udah minggu terakhir di bulan suci Ramadan ini ya, menjelang Idul Fitri. Jadi ada orang bilang, "Wah, biasanya mulai pada ngurangin portofolio, mulai mulai kurangin, mulai pada jualan, ada yang ya jelas institusi nggak kayak kita kalau mau jualan ya jualan aja, tekan enter barang kita habis ya. Kalau institusi kan tidak begitu, mereka cenderung harus jualan tuh harus pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit, dan jangan-jangan pada mau nyicil jualan nih, udah mulai nyicil jualan. Mungkinkah? Ya bisa saja terjadi. Tapi harus diketahui, kadang-kadang kalau institusi jualan juga harganya lagi naik, dan sebenarnya mereka juga sudah jualan aja ketika harga kemarin rally. Jadi saya lihat sih pada dasarnya nothing to worry about ya. Santai aja, kita tetap sesuai dengan trading plan kita ya. Sahamnya apa aja yang kita beli, masih trennya masih bagus, ya udah kita tetap di situ aja. Dan hari-hari ini ya kita lihat bahwa komoditi masih menjadi penggerak indeks. Biasanya menjelang atau libur atau di bulan suci Ramadan ini biasanya consumer ya, atau kalau enggak ya, consumer itu salah satunya adalah consumer non cyclicals yang kita lihat sebenarnya sudah terkelompokkan di indeks yang baru ini, yang sektoral yang baru ini kan sudah terkelompokkan tuh. Ya, ada di dalam consumer, ada consumer non cyclicals dan consumer cyclicals. Nah, consumer non cyclicals ini kan sebenarnya banyak banget ya, harusnya. Nah, ini consumer non cyclicals ini menjadi tren yang baru, bagus ya, harusnya. Saya sudah sempat buat videonya, apa di awal bulan kalau nggak salah. Apakah mau masuki bulan suci Ramadan ini consumer akan rebound gitu ya. Saya buat di YouTube, jangan Bapak Ibu nonton lagi. Tapi ternyata tidak terjadi ya. Bahkan kita lihat Java dalam beberapa hari ini, 3 hari terakhir ini bahkan bikin lower low terus, tambah dalam lagi, tambah dalam lagi. Terus ya beberapa emiten kayak Unilever gagal terbang, ICBP ya juga turun, ambiar turun. Dan jadi beda ya, Lebaran kali ini, Idul Fitri kali ini berbeda. Yang terbang malah batu bara, mineral ya, itu terbang semua. Dan ya untung saja kita masih ada di situ ya, kita tidak buru-buru pindah. Itu sebabnya saya buat tema video hari ini itu IHSG koreksi, apakah kita ini layaknya serok atau koreksi. Kita layak average up. Yang pasti strategi kita tidak untuk beli saham-saham yang sedang downtrend, itu dulu yang pasti ya. Dan kita harus bisa petain mana saham yang sedang uptrend tapi koreksi, dan mana yang sedang benar-benar lagi downtrend. Kita ambil pelajaran ketika kemarin kita coba untuk belanja saham-saham consumer ya, seperti Unilever, Indofood, ICBP. Tidak sedikit teman-teman kita, saya sendiri juga akhirnya cut loss. Cut loss mau nggak mau ya, karena kita lihat wah kok trennya jelek, nggak bagus. Dan untungnya kita menggunakan money management yang baik. Jadi kita masuk, waktu itu saya sudah warning juga, karena saham ini masih downtrend, kita belinya di posisi di areal bawah aja gitu ya. Kita beli
maksimum alokasi dananya mungkin sekitar 30% gitu ya, atau maksimum itu 30% itu udah maksimum. Mama Bapak Ibu mau masuk duit 10 juta, maksimum masuk 3 juta. Kita udah nggak masuk 10 jutanya. Bayangin kalau masuk 10 jutanya minus 10% sudah hilang 1 juta. Tapi kalau 3 juta hilang 10% masih 300.000. Kekalahan atau kerugian yang saya rasa teman-teman, Bapak Ibu semua masih bisa cover, masih bisa tanggung. Setuju ya? Jadi itu pentingnya money management ketika Bapak Ibu serok di saham yang sedang downtrend. Nah, sekarang kita coba lihat, ketika market lagi koreksi ini, nah, saham apa yang menarik yang bisa kita beli ya, yang kita bisa belanjakan untuk besok. Soalnya kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini ya, saya akan kasih lihat chartnya aja langsung. IHSG itu ketika dia koreksi, nggak lama dia rebound. Nih, ini koreksi, besoknya rebound. Ini koreksi, besoknya rebound. Ini koreksi, besoknya rebound. Banyak ketika dia koreksi cukup dalam, tidak lama kemudian dia rebound. Walaupun ada beberapa kali juga dia kadang koreksi 2 hari koleksi baru rebound, koreksi baru rebound, dan hari ini baru hari Selasa ya, ini baru hari Selasa. Jadi peluang untuk IHSG bergerak naik itu masih terbuka lebar, apalagi saat ini kita lihat IHSG masih ada di level 7.200-an. Kalau berdasarkan indikator kita ya, dia masih ada di atas selendang ya, yang mana kita tahu bahwa selendang adalah indikator jangka pendek kita. Selama candle masih bergerak di atas selendang, itu kita berarti masih anggap itu sebagai sesuatu yang uptrend, masih hold ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Dan kalau kondisi tren seperti ini, bolehlah kita untuk average up. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu mau averaging, lakukan averaging, apapun itu, average down, average up, ketika di saat tren kayak gini, pastikan juga masuknya bertahap ya, jangan kalap. Dan beberapa emiten saya lihat juga menarik untuk di strategi untuk beli ya. Jadi kita coba lihat saham-saham. Jadi saya ada untuk live trading kali ini saya akan saya akan bagi dua saham yang kita mau first entry, dan saham yang kita akan lakukan averaging ya. Nah, kenapa saya bilang kategori first entry itu gimana? Karena saya lihat dalam beberapa hari dia udah candle turun, mungkin di atas 4-5 hari dia udah turun, dan ini waktunya untuk mungkin masuk buat Bapak Ibu ya. Oke, kita coba aja kasih rekomendasi. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat adalah saham BBRI. Nah, BBRI ini menarik banget ya. Kenapa? Karena saya lihat dia lagi di support. Saya ingat sekali, saya lupa waktu itu hari apa, di live IG saya yang lain, yang kolaborasi, saya ada yang tanya, Bang BRI itu enaknya beli pas kapan? Nah, saya bilang, Bang BRI itu beli waktu lagi koreksi dan ada di level 4.500-an. Dan beneran nyampe di 4.500 ternyata. Kita lihat ini yang di sini, ya. Harga low-nya di 4530-an. Waktu itu kalau nggak salah Bang BRI masih di level ini deh. Waktu ditanyain itu masih di level sekitar 4.600 kalau nggak salah ya. Atau mungkin 4.700-an. Nah, saya bilang Bang BRI nawar 4.500. Dan nggak dikasih. Dia cuma paling low 4530 dan dia udah buru-buru rebound. Kayaknya market maker-nya dengerin kita live IG kali ya. Dan sekarang saya lihat dia udah lagi mantul di level skyline. Nah, ini menarik untuk kita cermati nih. Ya, dia mantul di daerah skyline. Jadi, kalau Bapak Ibu punya berkeinginan untuk mulai masuk di saham Bank BRI, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Banyak orang seringkali bilang, aduh saya kapan mau masuk ya, gitu ya. Dan sekarang mungkin waktu yang tepat. Itu BRI. Kedua, yang Bapak Ibu bisa cermati juga ya, yang pasti kita pantau adalah Medco. Karena Medco ini kita lihat harga minyak ya beberapa waktu belakangan ini juga sempat menguat, dan Medco juga ada di area support dan terkena resisten. Ini saya lupa nih gambar garisnya,
kapan, tapi yang pasti bukan hari ini dan sudah lama, dan hari ini masih terkena resisten 575. Good news-nya adalah Medco berhasil naik kembali ke atas lendang kemarin tepatnya, dan hari ini sempat swing dan tertahan level, kita punya level ini V-line ya di level 555. Jadi itu 555 itu adalah level garis V-line kita dan dia mantul. Berharap dalam waktu 2-3 hari ke depan dia bisa rebound. Nah, kalau kita lihat secara jangka panjang, jangka menengah, dia pada dasarnya Medco ini masih bergerak sideways ya. Kita lihat ini, dia masih bergerak sideways, belum kemana-mana, tapi dia setidaknya dalam jangka menengah itu dia dalam tren naik ya, masih dalam tren naik. Ini saya kasih warna. Nah ini, dia masih dalam tren naik dan kita lihat dia cukup rapi. Kelihatannya dia cukup rapi. Jadi saya lihat ini Medco ini menarik untuk dicermati bagi Bapak Ibu yang baru mau first entry nih, yang baru mau first entry kira-kira, aduh saham apa ini yang kita mau beli ya, saham apa yang kita mau beli. Nah silakan Bapak Ibu atur strateginya. Ini weekly, jadi Medco berhasil rebound. Jadi harapan saya di beberapa minggu ke depan Medco bisa kembali naik di level 6.900-an sampai dengan 715-an. Silakan diatur strateginya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Medco berpeluang untuk rebound ini. Mungkin bisa menjelang bulan Mei ya, menjelang Mei awal atau mungkin setelah Lebaran dia bisa akan lanjut naik ini Medco. Ini weekly soalnya yang saya tarik garis ya. Jadi harapan saya bisa kembali lanjut nih. Tapi ingat semuanya apa yang kita utarakan ini sifatnya adalah untuk pembelajaran ya, bukan untuk ajakan untuk Bapak Ibu beli untuk di ini ya, untuk kita pom-pom. Enggak, ini kita buat pembelajaran. Selanjutnya selain Medco ada Sido. Ini tadi di grup sempat ada yang nanya, Pak Sido boleh serok nggak? Boleh serok nggak? Nah, tadi saya lihat, wah kayaknya menarik nih bagi Sido untuk kita boleh cermati ya. Kenapa? Karena dia, kalau kita lihat jangka panjangnya, nah dia dalam tren naik yang sangat kuat. Kalau lihat monthly-nya bahkan, nah ini monthly-nya. Saya hapus dulu garis ini. Udah lama soalnya. Nah ini monthly-nya, nah ini yang saya sebut tadi di awal, cari saham yang uptrend dan sedang koreksi, dan kita cari supportnya di mana. Dan ini jangka panjang banget nih monthly ya. Bayangin, dari 2018 sampai hari ini, dia dalam strong uptrend. Saya ingat banget, saya punya teman di Semarang yang waktu itu sempat ngomong sama saya, Pak, Sido kayaknya boleh nih, menarik nih untuk kita kumpulin nih. Di level 220-an, saya ingat waktu itu dia kumpulin terus, dia beli terus 220-an. Dan sekarang Sido sudah di level 1000-an. Wow, cuan 5 kali lipat, luar biasa sekali ya. Dan kalau kita lihat di weekly, nah, di weekly memang masih spekulatif karena dia masih di bawah selendang. Harapan saya minggu depan dia sudah comeback di dalam selendang. Jadi sifatnya kalau Bapak Ibu mau serok hari ini ya, yang mana mantul dari garis V-line di daily, itu sifatnya masih sangat spekulatif. Jadi Bapak Ibu pastikan gunakan money management yang ketat ya. Saat ini rekomendasi saya adalah entry Sido dengan alokasi dana maksimum 30%. Selain Sido, Bapak Ibu bisa cermati yaitu Cepin. Nah, Cepin ini ya, ini ngeri-ngeri sedap nih. Karena apa? Dia kalau lihat daily-nya ini downtrend berat. Ini kategori downtrend berat kalau saya Cepin itu. Dan weekly-nya, monthly-nya dia sudah jebol. Nah, ini sekarang ini fungsinya garis-garis kita ya, ada selendang, skyline, dan V-line. Kalau di monthly jebol garis skyline, sudahlah goodbye. Nah, ini sangat banget, masih spekulatif banget. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau trading di Cepin ini hati-hati ya. Dan saya lihat level 5000 sebagai support kuatnya ya, raw number. Raw number. Apa yang dimaksud dengan raw number, Pak? Raw number itu adalah angka kelipatan angka bulat. Jadi ketika suatu saham bergerak mencapai angka-angka bulat tersebut, itu jadi seperti kayak ada resistennya. Satu ada resisten, kedua kelipatan angka ini naik juga berubah. Dari yang naiknya satu angka, namanya dari 51, 52, 53, 54,
ukurannya tikernya naiknya satuan menjadi belasan mungkin jadi atau 15-an atau 10-an atau 20-an gitu ya, 25, 50. Nah, itu momentum pergerakan namanya dan ya itu jadi resisten dan saya lihat selain jadi resisten juga bisa jadi support tentu saja. Dan cepin ini 5.000 itu level support kuatnya. Moga-moga dia bisa mantul lagi. Kalau kita lihat di weekly dan monthly-nya sih udah downtrend berat, jadi sifatnya spekulatif. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk beli, tapi rekomendasi kita mempelajari apakah ini sudah sampai di support. Ya, ini yang first entry ya, saham-saham yang kita Bapak Ibu mungkin lihat, oh ini first entry nih. Silakan untuk mau coba untuk entry. Sama satu lagi, saya tambahin deh, Pegas. Ini first entry juga hari ini karena berhasil naik ke atas V-line dan juga naik ke atas selendang. Jadi ini first entry lah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau beli di Pegas, ya silakan alokasi dananya juga diatur. Oke, itu yang first entry di saham-saham yang lagi naik atau lagi setidaknya lagi downtrend berat ya. Dan sekarang yang mau average up. Kalau yang mau average up ada beberapa emiten sebenarnya, tapi saya sebelum saya memberikan ini saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dulu yang di Instagram ini ya. Oke, pertanyaannya adalah pertama BCA kenapa downtrend? Nah, pertanyaannya adalah tahu dari mana kalau BCA ini downtrend? BCA itu saya pernah ngomong di grup ya, kalau mau nawar BCA di level 7.500-an. Dan sekarang udah 7.625. Dan kalau lihat dia punya monthly jangka panjangnya, ini masih jauh dari kata downtrend ya. Masih jauh dari kata downtrend. Perhatikan. Hati-hati ya dengan membahasakan istilah downtrend itu hati-hati. Apalagi dengan emiten sekelas BCA ya. Nah, terus kemudian weekly-nya. Weekly-nya juga sama. Dia saat ini weekly-nya masih tertahan di level selendang. Harapan saya di minggu ini dia masih bisa tutup atau minggu depan dia bisa comeback ke dalam selendang. Nah, menurut saya malah ini adalah areal beli menurut saya ya. Jadi apalagi muncul berita ya bahwa grup Jarum akan meng-IPO-kan dia punya tiket.com dan Blibli ya. Nah, jadi mungkin akan jadi salah satu katalis positif juga bagi grup ini. Secara kita tahu grup ini itu yang mereka punya IPO itu nggak banyak yang punya di dalam IDX ya. Paling ada SUPR, Tower, terus BBCA, terus apa lagi? Ya nggak rasanya nggak banyak yang dia punya jaringan dia yang konglomerasi dia yang ada di dalam IPO ini. Jadi dengan melantainya startup digital mereka, unicorn digital mereka mestinya juga akan buat sentimen yang bagus dan kedepannya tidak menutup kemungkinan juga Blue akan IPO juga. Cuma sahabat ini masih rumor-rumor aja. Dan kalau BCA saya lihat ya sama aja kayak BRI. Beli ketika dia lagi koreksi dan kalau koreksi anggap aja kayak dapat barang diskonan. Saya lihat level 7.500 menjadi supportnya. Kalau mau belanja, tunggu di 7.500. Atau kalau mau sekarang nggak mau ketinggalan, 7.625 beli dulu dikit. Nanti habis itu nambah lagi ketika dia ada di 7.500. Antam. Ya, Antam sih sudah... Antam ini masih dalam tren naik yang bagus ya. Harapan saya sih dalam waktu dekat dia bisa rebound lagi. Dan kalau lihat candle pergerakan dalam beberapa hari ini, itu biasa bikin galau. Habis biru, merah, biru lagi gitu ya. Biasa. Habis hijau, merah, hijau lagi. Habis merah, hijau, merah. Ini biru sama hijau mirip ya. Sama ya, cuma kalau di winner stocks, biru itu ada indikator momentumnya di dalam ini yang saya sematkan di dalam candle. Jadi kriteria-kriteria, oh ini masih dalam tren naik yang bagus gitu, artinya berarti average up. Nah itu Antam itu saya lihat menarik nih untuk kita buy on weakness ya. Apalagi emiten nikel ini kan sentimennya lagi bagus, apalagi Antam itu kan juga dapat sentimen bagus ya. Dia mendapat dana gelontoran untuk investasi.
dalam Indonesia Battery itu ratusan triliun ya, itu wow banget ya. Jadi saya lihat ke depannya emiten ini masih dalam bergerak yang bagus. Kalau lihat weekly-nya, lihat di weekly dalam tren naik, monthly-nya ini sih siap-siap untuk all time high sih saya bilang, ini in my opinion ya. Jadi ya sabar-sabar saja buat orang yang kita punya duit dingin ya, mau skip di Antam ya monggo, silakan. Terus kemudian harus agak cepat nih. Terus kemudian Esger. Nah, oke, Esger kita udah trading kemarin, harusnya sudah pada profit dong Esger ini. Nah, kebetulan ini koreksi ARB ya. Dan masih ada di rentang supportnya dia. Kalau saya bilang ini yang makanya kemarin saya sudah bikin trailing stop ya. Saya sudah bikin video mengenai trailing stop. Ya, dipakai dong, dipakai dong. Nah, ini udah kena nih trailing stop kita, harusnya tadi di 2540 harusnya udah kejual. Kenapa? Ya, karena sudah kena target kita. Jadi dia naik di atas 2540, dia turun. Begitu dia pembalikan arah, kena 2540, auto sell harusnya ya. Nah, saat ini kalau belum auto sell gimana? Ya udah, berikutnya kalau jebol 2390, silakan jual dulu. Nanti kita serok lagi dan trading lagi. Saya lihat Esger sebenarnya pada dasarnya masih oke ya. ISAT, target selanjutnya berapa? Kalau di atas 5850. Kalau bisa naik di atas 5850, target selanjutnya ya. Ini 5950 dan 6100. Ini target selanjutnya. Saya gambarin deh. Ya, ini target ISA selanjutnya ya, silakan. ICBP apakah masih downtrend dan Bevin apakah masih aman? Oke. ICBP ya, kalau kita lihat weekly-nya ngeri ya, masih dalam downtrend berat dan monthly-nya dia jebol. Jadi kalau saya bilang ICBP yes masih downtrend. Ya, ICBP masih downtrend. Bahkan kalau saya bilang ini udah patah trend sih ini, downtrend, masuk dalam kategori downtrend berat. Tapi bisa rebound nggak? Bisa. Jadi ini namanya monthly ya, dia bisa aja tiba-tiba dia rebound. Jadi ini kena supportnya di area LV line. Ya kalau saya bilang kalau belum banyak, namanya juga kemarin kan kita baru sifatnya spekulatif buy ya. Ya, kurangin posisi, tambah dikit lagi, atau kalau nggak jangan masuk lagi, jangan nambah dulu. Habis itu Bevin. Nah, Bevin di daily juga udah jebol support, tapi kita lihat beberapa kali sih dia suka bikin galau ya, jebol Skyline dia naik lagi, jebol Skyline naik lagi. Jadi harapan saya besok dia comeback naik. Kalau di weekly dan monthly, Bevin masih sangat-sangat bagus, masih sangat-sangat aman, dan kita tahu ini masih kedepannya industri ini juga akan bagus ya, apalagi dengan kita tahu Bevin ini bergerak dalam financing barang-barang transportasi ya, dia motor ya, kredit motor itu banyak pakai dia, dan tahu nggak itu mereka cuannya, profitnya luar biasa besar karena bunganya besar sekali. Jadi saya punya teman yang punya dealer motor di Solo sini, itu kalau beli tunai sama beli kredit itu selisihnya bisa sampai 40-an%. 4 ya, correct me if I'm wrong ya, silakan komen di bawah yang Bapak Ibu yang tahu mengenai industri ini. Tapi seingat saya mereka mengatakan bahwa kalau mau beli motor jangan kredit. Karena apa? Karena selisihnya hampir 40-an%. Jadi itu profitnya mereka tuh, ngeri sekali. Jadi harusnya Bevin pada dasarnya masih layak hold ya. Java apakah masih layak hold? Nah, Java pun sama. Saya lihat dia juga harusnya ini padahal ini dia punya laporan keuangan harusnya bagus banget. Dan dia udah patah tren. Di weekly udah patah tren dan di monthly juga dia udah jebol support. Jadi hati-hati kalau dia koreksi lanjutan. Kalau lihat koreksinya,
dia bisa saja ke area ini. Jadi waspadai ya jika dia ke area ini. Bisa ke V-line. Ya kelihatan kalau dia tarik nih, dia bisa ke V-line, terus habis itu dia mantul lagi. V-line di area berapa? 1200 ya. Waspadai aja. Jadi kalau saran saya sebaiknya kurangin muatan. Kalau lihat di weekly udah jebol, support di daily apalagi monthly juga kurangin muatan. Kemudian berikutnya adalah CMPP. CMPP, nah ini agak ngeri-ngeri sedap saya CMPP ini. Karena dia transaksinya nggak berapa banyak. Dan kalau lihat weekly-nya dia masih dalam tren naik yang bagus ya, tapi cenderung koreksi dan akan ke support ke area selendang, apalagi dia modelnya tegak lurus begini. Jadi kalau saya bilang waspadai koreksi ya. Apakah ada prospek? Pasti prospek. Kalau lihat trennya pasti prospek. Cuma ini kemungkinan besar bakal swing, bakal koreksi lebih dalam. Cepin punya average di 6.600. Apakah sudah boleh averaging? Nah, ini oke nih. Saran saya nanti dulu. Karena dia masih ada di area downtrend ya, Pak. Nanti dulu. Sabar. Dan pastinya layak hold. Cepin itu layak hold. Kalau mau averaging ya silakan aja masuk bertahap. Tapi kalau saya pribadi, uang yang sama saya lebih baik beli saham yang berprospek kasih cuan daripada saya beli saham yang posisi saya adalah saya lagi nyangkut nih. Camkan kata-kata saya ini ya. TNCA terlihat rebound. Monthly keluar panamnya apakah aman untuk masuk? Oke. Nah, ini keren banget nih. TNCA daily, wah. Ya, ini bagus ya. Tapi range pergerakannya 9,5%. Hati-hati ya. Tapi ini pada dasarnya oke nih. Weekly coba kita cek weekly. Tadi kata weekly. Wah, weekly juga rebound dari V-line. Monthly, wah, keren. Dia persis kena selendang dan di rebound. Ya, spekulatif guys. Spekulatif ya. Sifatnya masih spekulasi. Ingat, dia kalau lagi koreksi bisa ARB berjilid-jilid. Ingat, dia sini ARB berjilid-jilid. Jadi harus tahu resikonya nih kalau trading saham beginian nih. Dia kalau trennya back ARB berapa kali nih yang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 kali ARB. Terus di sini juga ARB lagi berjilid-jilid nih. Satu kali doang, tapi habis itu downtrend turun. Oh, ini juga iya ARB nih. Ya. Wah, kalau ARB bisa 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Saya bilang CMPP jangan deh. Ngeri. Ya, jangan. Indi. Indi itu sama-sama ini Indi sama emiten batubara lain ya, Adaro, ITMG. Ini menarik untuk kita cermati, serok, jika dia turun sampai di areal selendang. Kenapa? Karena saat ini dia selendang lagi naik dan dia lagi turun. Jadi kita nunggu dia bertemu, bersinggungan ya kayak gini. Jadi dia kan ini sempat naik ya, sempat naik. Saya kasih zoom coba bisa kelihatan ya. Nah, yang ini kan naik nih, dia jarak antara selendang sama candle kan jauh nih. Nah, ketika dia udah mulai saring ketemu, dia mantul baru beli ya. Jadi saran saya di Indi juga sama. Tunggu dulu, jangan buru-buru masuk. Nah, ini tunggu ketika dia mulai ada tanda-tanda mantul baru kita masuk. Kalau sekarang dia lagi ngegantung ya, kayak orang bilang hanging man lah, apalah, formation lah. Dia lagi ngegantung nih. Jadi saran saya sih jangan dulu. Harum, tunggu di top selendang aja atau boleh buy? Sama halnya dengan Indi tadi ya. Jangan, mending tunggu dia swing dulu ya, Karena kalau Harum ini saat ini dia lagi disupport sih, beda sama Indi tadi. Kalau Indi tadi dia udah jebol, udah kelihatan kalau dia tuh akan koreksi karena dia udah formasinya udah 3 candle cenderung turun. Sedangkan Harum itu beda.
Harum itu baru satu candle doang hari ini koreksi. Jadi kita berharap besok bisa rebound. Kalau besok rebound kita baru beli. Tapi kalau dia besok lanjut koreksi, berarti kita jangan beli ya. Tunggu. SMMT. SMMT ya ini juga dalam tren naik yang masih oke sih ya. Ini dalam tren naik yang bagus juga. Silakan aja ini. Ini masih oke kok ya. SMMT masih oke. Toba, wah Toba juga udah jebol nih. Nah, kalau lihat Toba, lihat weekly-nya, dia udah masih di bawah ini ya, di bawah selendang. Jadi artinya dia kurangi bobotnya dulu. Tapi kalau monthly, dia masih oke. Kita tinggal lihat, apakah dia bisa dia mantul nggak di akhir bulan ini. Moga-moga masih bisa mantul, tapi kita pantau jika dia di sini, Toba itu di sini ada supportnya ya. Ini ada areal support dari Toba. Jadi harusnya mantul dari areal ini. Dan kira-kira kalau ke sini, dia bisa ke sekitar 5-6%-an. Jadi kalau saya bilang, sebaiknya jualan dulu. BBHI. BBHI masih oke kok. Ini lagi sideways dan silakan hold aja. Ya, hold aja. Lagi sideways. Dan kalau lihat dia tren ke belakang ya, di weekly masih dalam tren naik yang bagus, monthly pun sama, jadi saya bilang layak serok sih sebenarnya, jujur layak serok. Cuma saya lebih suka kalau mau serok tuh nunggu di areal 5.700-an. Ya, 5.700-an kalau mau serok. CNT, apakah boleh tambah muatan? Nah, juga sama, tunggu aja, tunggu dia ke dekat-dekat selendang ya, atau kalau nggak dia mantul dari V-line. Saat ini belum nambah dulu, belum nambah. Terus kemudian jasa marga, cut atau hold. Nah, jasa marga saya lihat lebih baik untuk di hold dulu ya, karena ini sentimen Idul Fitri, saya yakin dia ke depannya ada perbaikan kinerja, ekonomi juga pulih, semua juga berjalan dengan baik. Jadi silakan hold jasa marga. Tantangan jasa marga, dia harus mampu naik di atas 3.700. Kalau dia nggak bisa naik di atas 3.700, dan kebetulan Bapak Ibu punya kandidat lain sebagai pengganti jasa marga, mau jual dulu boleh nggak? Silakan. Ya. Habis jasa marga terakhir, ini pertanyaan terakhir ya, adalah TPIA. Nah, TPIA ini oke ya, menarik nih. Ya. Ini salah satu emiten yang saya mau rekomendasikan untuk tadi first entry juga. Secara dia koreksi dan kena support dan dia naik kembali di atas selendang. Jadi silakan atur strategi. Bagi Pak Ibu, ingat ini sifatnya masih spekulatif karena hari ini baru hari pertama rebound. Alokasi maksimum di 30% dulu. Oke, nah saya mau nambahin rekomendasi karena ini live trading, saya coba mau nambahin rekomendasi untuk diperhatikan saham-sahamnya. Pertama adalah Energi. Energi ini juga dalam tren naik, dalam beberapa waktu ini tren naik yang cukup oke ya. Silakan, dan dia tertahan di selendang dan dia mulai mantul. Hari pertama juga, harapan saya besok dia bisa naik kembali ke atas selendang. Setelah Energi, Bapak Ibu bisa pantau Mark. Mark ini juga setelah kemarin turun, dia mantul, dia turun koreksi kena V-line dan dia naik. Dan hari ini mulai memperlihatkan tanda-tanda pergerakan positif. Dia mantul dari areal selendang. Ini ya, silakan dicermati nih Mark ini. Ya. Target ikutin ini dulu T1 dan T2. Habis Mark ada APIC, APIC. APIC juga menarik ya. Dia berhasil rebound dari selendang juga nih. Habis koreksi. Ini dalam tren naik yang bagus juga, lihat nih, dia daily-nya bagus. Weekly-nya juga dalam tren naik yang bagus ya. Monthly-nya jangan ditanya deh. Ini dalam tren naik yang sangat bagus. Jadi silakan atur strategi untuk buy on weakness. Oke. Ya, itu terakhir. Terima kasih atas partisipasinya untuk live IG kali ini ya. Terima kasih dan dukung selalu channel Instagram ini, dan jangan lupa untuk follow ya. Kita akan adakan lagi di hari Jumat. Hari Jumat acaranya hari Kamis ya, live
di YouTube. Dan Selasa, setiap hari Selasa kita live IG. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita live trading, kita trading lagi ya, lanjut trading lagi. Semoga apa yang tadi saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa bagikan cuan semua ke Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.